Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Mau tahu informasinya? Yuk tonton videonya sampai akhir ya. Persentase populasi usia produktif atau usia 15-55 tahun di Indonesia sebanyak 77,36%, diantaranya merupakan pekerja aktif atau pada saat ini memiliki pekerjaan tertentu. Di antara orang yang bekerja, 55,82% termasuk ke dalam pekerja informal, 0,20% bekerja di sektor konstruksi, 0,16% bekerja di sektor pendidikan, 1,41% bekerja di sektor pertanian, 0,68% bekerja di sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, dan 0,39% bekerja di sektor industri pengolahan. Banyaknya industri kecil dan jenis usaha sektor informal serta jumlah tenaga kerja yang terserap memerlukan perhatian serta penanganan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik, sehingga pekerja terhindar dari gangguan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produktivitas pekerjaan. Oleh karena itu, penting sekali untuk menerapkan PHBS. Apa sih PHBS itu? PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja merupakan upaya memberdayakan pekerja agar mengetahui, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS serta ikut berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja sehat. Mengapa PHBS penting dilakukan di tempat kerja? PHBS di tempat kerja penting dilakukan dengan tujuan untuk 1. Mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, 2. Menurunkan angka absensi tenaga kerja, 3. Menurunkan angka penyakit akibat kerja, 4. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman, 5. Membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat, serta terakhir memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Selain itu, penerapan PHBS di tempat kerja memiliki manfaat baik bagi pekerja, instansi, maupun masyarakat sekitarnya. Manfaat dari penerapan PHBS di tempat kerja antara lain: manfaat penerapan PHBS bagi pekerja. 1. Setiap pekerja meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit. 2. Produktivitas pekerja akan meningkat yang berdampak pada peningkatan penghasilan pekerja dan ekonomi keluarga. Dan terakhir, pengeluaran biaya rumah tangga hanya ditujukan untuk peningkatan taraf hidup, bukan untuk biaya pengobatan akibat sakit. Sedangkan manfaat penerapan PHBS di tempat kerja bagi institusi atau perusahaan yaitu meningkatnya produktivitas kerja yang berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan perusahaan, kemudian menurunnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan, serta meningkatnya citra tempat kerja yang positif. Kemudian dampak penerapan PHBS di tempat kerja bagi masyarakat sekitar adalah masyarakat mempunyai lingkungan yang sehat walaupun berada di sekitar tempat kerja, serta dapat mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan oleh pekerja atau tempat kerja setempat. Lalu, apa saja sih indikator PHBS di tempat kerja? 1. Menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai jenis pekerjaan. 2. Tidak merokok atau ada kebijakan dilarang merokok di tempat kerja. 3. Olahraga yang teratur atau aktivitas fisik. 4. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. 5. Menggunakan jamban sehat saat buang air kecil dan besar. 6. Membuang sampah di tempat sampah. 7. Memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. 8. Mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. 9. Bebas nafza atau narkotika, obat-obatan, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan yang terakhir adalah tidak meludah di sembarang tempat. Itulah indikator PHBS yang perlu diterapkan di tempat kerja. Penerapan PHBS di tempat kerja tidak bisa dilakukan seorang diri. Diperlukan kerjasama antar berbagai pihak agar PHBS di tempat kerja dapat terlaksana dengan baik. Ayo teman-teman semua, terapkan PHBS di tempat kerja. Apapun pekerjaannya, PHBS perilakunya.